Ketika kita seorang hamba lahir membawa nikmat dari Allah, tumbuh kembang hidupnya dengan fasilitas yang Allah berikan, tetapi kemudian kita tidak menyembah Khalik sang pencipta satu-satunya, kemudian kita tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb yang harus kita sembah, inilah perbuatan zalim yang paling besar. Maka seorang muslim pasti dia akan cinta kepada keadilan. Sebaliknya, orang kafir, orang yang musyrik kepada Allah, dia tidak akan pernah cinta kepada keadilan. Dia adalah orang yang senantiasa menyenangi perbuatan yang zalim. Ini sudah sunnatullah di atas muka bumi. Maka itu di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Ayat 90, surat yang sama, surah An-Nahl. Ini sering dibaca oleh khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita senantiasa berbuat adil dan berbuat baik. Adil kepada diri sendiri, ini adalah keutamaan. Kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Kita harus adil kepada diri sendiri. Kata Nabi SAW, mata kamu itu punya hak untuk istirahat tidur. Badan kamu punya hak istirahat untuk tidur. Hak kamu dalam berkeluarga juga punya hak. Istrimu punya hak yang harus kamu penuhi. Kita harus berbuat adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada orang lain. Adil kepada bangsa, kepada negara yang kita cintai. Kita harus berbuat adil. Jangan kita berbuat zalim. Maka tingkatan adil ini apakah diwujudkan dalam level individu, kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun keadilan itu kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tidak bisa, tidak harus. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah harus menegakkan keadilan. Maka sungguh hebat filosofi hidup bangsa kita ini. Kita punya Pancasila, 5 sila yang menjadi filosofi dasar kita bernegara. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah, tauhid sebagai sumber rujukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada pertanyaan waktu itu, untuk apa kita bertuhan? Untuk apa kita mendeklarasikan bahwa bangsa dan negara ini adalah bangsa yang berketuhanan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita harus mengikuti dan tunduk kepada ketentuan kedaulatan hukum Tuhan. Apakah hukum Allah ini manusiawi atau tidak? Sesuai dengan nilai kemanusiaan atau tidak? Ditegaskan oleh para pendiri bangsa kita, para founding fathers kita, bahwa syariat yang kita patuhi itu adalah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada kemanusiaan yang zalim, humanisme yang zalim itu seperti dipraktekkan oleh negara-negara barat. Kemanusiaan yang zalim itu akan digunakan untuk melindungi hak-hak LGBT, lesbian, biseksual, transgender, dan gay, mengakui pernikahan sesama jenis, saudara. Ini bukan kemanusiaan yang adil, bukan kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi kemanusiaan yang zalim dan akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, saudara. Ini bedanya. Maka kalau kita lihat Pancasila ini sangat syarat dengan nilai-nilai Islam. Inilah nilai-nilai yang adil dan beradab kepada Allah. Tidak boleh kita menyingkirkan aturan-aturan Allah ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, karena semua itu sudah dibentuk sedemikian rupa dengan satu kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga bangsa kita ini agar menjadi bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berberi kemanusiaan dengan dasar prinsip-prinsip syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang adil dan beradab.